dia ditikam di lambungnya itu. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Lagu itu adalah salah satu topik yang gak abis-abis kalau dibahas. Mulai dari genre, penyanyi, pesona anggota-anggota band, konser, event, sampai misteri-misteri yang konon dikaitkan dengan beberapa lagu spesifik. Sekitar setahun yang lalu kita sempat bahas di Neror tentang misteri-misteri di balik beberapa lagu Indonesia. Kalau kalian belum nonton yang itu, di situ kita bahas apa aja? Oh, Nina Bobo, Sevia, Lingsir Wengi. And yes, of course, nggak cuma lagu-lagu Indonesia yang memiliki kisah mistisnya tersendiri. Ada juga lagu-lagu yang kerap kita dengarkan, lagu-lagu yang sedang viral mungkin, yang lalu lalang FYP kalian di TikTok, yang ternyata, percaya atau tidak, memiliki kisah yang sangat mengerikan di baliknya, dan bahkan mengandung suatu kutukan. So, malam ini di Neror, kita akan bersama-sama membahas beberapa kisah horor atau tragis yang ada di balik lagu-lagu terkenal di dunia. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Believe it or not, ini udah sering banget di request, apalagi sejak TikTok kembali raise to fame ya. Ketika semua orang mulai main TikTok lagi, ini sering banget di request. Kita akan mulai video ini dengan lagu Dominic yang dinyanyikan oleh The Singing Nun. Kalian para pengguna TikTok, tentunya lagu yang satu ini sangat tidak asing di kuping kalian. Mungkin juga sebagian dari kalian lebih familiar sama Dominic yang sudah dimodifikasi dengan irama dangdut koplo, jadi kayak versi koplonya. Dominic, nike, dedak das. Basically ini lagu yang Dominic, itu bahasa Prancis ya? Pasti kalian tahu ya. Sebelum viral di TikTok, sebenarnya lagu ini juga sempat terkenal lagi saat dia menjadi soundtrack dari series American Horror Story di season keduanya Asylum. Nah, tahun 2020 kemarin, lagu Dominic ini jadi terkenal lagi, viral banget di TikTok karena dia dijadikan soundtrack untuk banyak banget video-video TikTok. Walaupun lagu yang satu ini dibikin soundtrack banyak banget video-video yang lucu atau konyol, sebenarnya ada cerita yang sangat mengerikan di baliknya. Are you guys ready? Jadi lagu Dominic ini guys adalah lagu yang pertama dirilis di tahun 1963 dan lagu Dominic ini dipopulerkan oleh The Singing Nun yang merupakan seorang suster atau biarawati yang bernama Jean-Paul Marie Deckers atau yang juga dikenal sebagai Janine Deckers atau Sœur Sourire yang berarti Sister Smile. Nah, Janine ini mengabdi di sebuah biara di Fishermont, Belgia yang bernama Missionary Dominican Sister of Our Lady, dan di sana dia merubah namanya menjadi Luc Gabriel. Gila, namanya banyak banget. Janine ini emang dikenal sering banget menciptakan lagu-lagu yang menghibur para sister-suster lainnya dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaannya itu. Salah satunya adalah lagu Dominic ini. Karena karya-karyanya yang luar biasa, Janine bahkan sempat mendapatkan Grammy Awards dan sempat masuk ke Billboard Top 100. Di tahun 1967, Janine ini keluar dari biara untuk fokus pada karir musiknya. Dan dia merubah lagi namanya jadi Luc Dominic. Berubah lagi. Sayangnya, rencananya ini tidak berjalan lancar karena lagu-lagu selanjutnya tuh nggak ada yang sesukses Dominic. Bahkan lagunya yang berjudul Glory Be to God for the Golden Pill itu justru menuai banyak banget kontroversi karena dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Sejak itu, Janine ini jadi buronan gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal bareng di satu apartemen sama seorang teman perempuannya yang berusia 11 tahun lebih muda dari dia yang bernama Annie Pasher. Konon katanya, Janine sama Annie ini awalnya tuh berteman biasa, dan mereka selama hidupnya tuh kayak selalu menyangkal kalau mereka lebih dari teman. However, it is widely believed, kayak banyak orang yang percaya bahwa mereka ini sebenarnya adalah pasangan. Dan kenapa mereka nggak bisa bilang juga? Ya karena itu bertentangan sama agama mereka. Orang-orang gerejanya mereka bahkan sampai mengancam akan membakar Janine sama Annie karena kayak kelihatan bahwa mereka ini kayak lebih dari teman. Selain itu, Janine juga dikejar-kejar sama orang pajak karena ternyata dia belum bayar royalti lagu-lagu yang dia rilis. Janine akhirnya semakin terpuruk hingga akhirnya dia mulai mengonsumsi alkohol dan juga narkoba, dan karena dia udah gak sanggup lagi menghadapi tekanan hidup yang sebesar itu dan seberat itu, akhirnya pada 29 Maret tahun 1985, Janine sama Annie pun mengakhiri hidup mereka sendiri dengan overdosis barbiturat, pil tidur, dan alkohol. Setelah dimakamkan, di batu nisan mereka ditulis, J'ai vu son âme voler à travers les nuages. Aku melihat jiwanya terbang menembus awan. Itu bagian dari liriknya. Tragis banget gak sih guys? Kayak dibalik lagu yang seceria kayak Dominic ini ternyata ada cerita sekelam ini. Yikes. Gimana menurut kalian lagu Dominic? Apakah kalian menyangka bahwa dibalik lagu seceria itu ternyata ada kisah semengerikan ini? Coba komen di bawah. Next. Rasputin
Boney M. Lagu yang satu ini juga sempat sangat viral di TikTok, dan sebenarnya udah lama, bahkan sebelum TikTok, banyak orang yang percaya bahwa lagu ini tuh mengandung kutukan dan menuai banyak sekali teori konspirasi. So, lagunya itu yang Lived a Certain Man in Russia long ago. He was big and strong, and his eyes are flaming glow. Most people looked at him with terror and fear, but to Moscow chicks, he was such a lovely dear. Rah, rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Udah itulah ya guys, kalian tahu lah ya. Takut sama lagu ini. So, lagu Rasputin ini dibawakan oleh salah satu grup band disco legendaris asal Jerman, Boney M, dan dirilis pada tahun 1978. Lagu ini tuh disebut-sebut sebagai adaptasi dari satu lagu berbahasa Turki yang berjudul Katibim. Nah, lagu Rasputin ini guys, itu mengisahkan tentang seorang tokoh kontroversial yang berasal dari Rusia yang bernama Grigory Yefimovich Rasputin. Tokoh Rasputin ini memang bener adanya, jadi kayak ini benar-benar seorang manusia yang ada a long time ago. Nah, vokalisnya Boney M, Bobby Farrell, yang juga adalah orang yang menulis lagu ini, itu mendeskripsikan si Rasputin ini sebagai seorang playboy, dukun sakti, penyihir, politikus yang licik, dan selir dari Ratu Rusia. Pada saat itu, ratunya tuh Ratu Alexandra. Well, basically, kalau misalnya kalian mau tahu, jadi si manusia Rasputin ini, dia tuh dikenal sebagai satu sosok petani yang banyak dideskripsikan sebagai kayak orang yang jorok. Jorok tuh dalam artian apa ya? Kotor, nggak bersih, terus ada kayak pervy gitu ya, cabul. I hate that. Tapi dia ini juga adalah seorang yang dikenal sebagai orang sakti yang ditakuti dan dibenci banyak banget orang, terutama oleh anggota-anggota kerajaan pada saat itu. Namun yang buat dia powerful adalah malah kebalikannya, Kaisar sama Ratu Rusia itu justru respect banget sama orang ini. Jadi kayak mereka sangat menghormati Rasputin karena mereka percaya bahwa Rasputin ini adalah orang yang menyembuhkan anak mereka dari penyakit hemofilia. Nah, karena dia banyak yang benci, dia tahu dong kayak bakal ada nih orang yang akan mencoba untuk membunuh saya. Rasputin ini guys pernah membuat ramalan untuk dirinya sendiri. Dia bilang sama Kaisar Rusia, andai saya dibunuh oleh pembunuh biasa, terutama sesama petani Rusia, tidak perlu takut. Tapi jika saya dibunuh oleh para boyars, orang terhormat, dan mereka berhasil, maka tangan mereka akan tetap berlumuran darahku. Sesama saudara akan membunuh saudaranya, dan mereka akan terus saling membunuh. Tidak ada lagi para penguasa yang terhormat di negara ini. Dia bilang gitu. So, dari ramalannya itu basically dia bilang kayak, ya kalau misalkan saya dicoba dibunuh sama orang biasa, I'll be fine gitu. Saya nggak akan kenapa-napa. Dan bener aja guys, pada tahun 1914, Rasputin ini pernah ditikam di lambungnya oleh seorang perempuan petani. Dia ditikam di lambungnya, itu dia hidup aja, nggak kenapa-napa gitu. Tapi maksudnya ditikam di lambung luka kan, Ay? Iya, dia saking saktinya karena ada debus gitu ya. Dia tetap aja hidup sehat seperti biasa. Dan suatu malam, 2 tahun kemudian, pada 29 Desember tahun 1916, Rasputin ini sempat diundang oleh Pangeran Felix Yusupov ke istana. Nah, anak-anak buah dari Pangeran Yusupov ini sebenarnya udah bikin plan, guys, supaya Rasputin ini datang duluan dan dijamu dengan anggur, kue, dan makanan-makanan lainnya yang sudah dicampur dengan potasium cyanida. Datanglah Rasputin ke istana dan dia ya udah dia makan aja kan, dia dijamu, dia makan sebelum pangerannya datang. Dengan lahap dia makan dan minum di meja, dan ketika pangerannya datang, pangerannya bingung kayak, loh kok dia masih hidup sih padahal dikasih cyanida. Kesal, Pangeran Yusupov akhirnya langsung menembak Rasputin di bagian punggungnya, jadi kayak dari belakang gitu, dor. Pada saat ditembak itu Rasputin terjatuh berdarah, terkapar di lantai, dan oleh para anak buah dia dinyatakan mati. Oke, Rasputin mati. Dibawalah jasadnya ini ke Sungai Neva. Saat jasadnya diangkat untuk dibuang ke sungai, tiba-tiba dia bangun, terus dia merangkak ke arah Pangeran Yusupov. Pangerannya langsung loh kayak lari ketakutan kayak, ini tadi ya udah kok bisa bangun lagi gitu. Saat dikejar itu, Pangeran Yusupov ngambil lagi pistolnya, terus ditembaklah Rasputin 2 kali lagi, dan Rasputin jatuh ke tanah. Untuk make sure kayak Rasputin beneran meninggal, sampai ditendang-tendang badannya sama Pangeran Yusupov kayak untuk ngeliat, ini beneran kan, sekarang beneran mati kan. Jasad Rasputin sekali lagi dibawa ke sungai dan dilempar ke dalam lubang es, lalu ditenggelamkan di air yang sangat dingin. Dan konon katanya bahkan ketika dia dilempar, dimasukin ke lubang es itu, orang-orang yang ada malam itu tuh ngeliat
bahwa dia nih sebenarnya belum mati juga gitu kan, kayak dia masih ada tapi di bawah es gitu, dia nggak bisa apa-apa, kayak dia masih hidup mencoba keluar tapi nggak bisa. Jasadnya dibiarin aja di situ dan dia dinyatakan meninggal dunia pada 30 Desember tahun 1916 dalam keadaan beku dan 3 jari tangannya ada di dadanya kayak gini, yang katanya menandakan permohonan ampun. Udah. Nah, tapi yang gila adalah, bener aja guys, setahun kemudian, setahun setelah Rasputin meninggal, seluruh keluarga kekaisaran Rusia melalui revolusi Rusia semuanya dihukum mati. Dan balik lagi ke lagu Rasputin ini guys. Jadi penyanyi dari lagu Rasputin ini, si Bobby Farrell, vokalisnya Boney M, itu dia meninggal dunia pas banget waktu Boney M ini lagi konser live di Rusia. Entah kebetulan atau tidak, tapi konon katanya Bobby ini meninggal di tanggal dan di tempat yang sama seperti Rasputin meninggal, yaitu 30 Desember di Saint Petersburg, Rusia. Penyebab kematiannya pun bisa dibilang cukup janggal karena Bobby ini meninggal secara tiba-tiba. Tim medis bilang bahwa dia ini meninggal karena gagal jantung, tapi banyak orang yang percaya itu terjadi karena kutukannya Rasputin. Jujur aku waktu dengerin lagunya aja aku ngerasa kayak sedikit uneasy gitu, kayak nggak nyaman, tentram, damai. Tapi apakah kalian percaya sama kutukannya Rasputin ini? Coba komen di bawah. Next. Aserehe, lagunya Last Ketchup. Kalian yang satu generasi sama aku, parah banget, Coba kita. Mungkin gak asing kali ya sama lagu Aserehe. Buat kalian yang lebih muda, ada masa-masa dimana setiap kalian kemana-mana, lagu ini tuh dipasang di semua radio, di semua toko. Adik-adik, bahkan aku gak harus nyari, aku bisa nyanyiin ke kalian, plus tariannya. So basically lagunya itu Aserehe, ha, rehe, rehe betu, rehe berese, gitu. Tahu kan? Nah, waktu lagu ini terkenal banget guys, banyak banget teori konspirasi yang ikut menyeliputinya. Sekitar tahun 2002 silam, oh my god, 2002, Aserehe tuh muncul kayak literally out of nowhere, tiba-tiba terkenal. Ini lagu yang dinyanyikan oleh girl group asal Spanyol Last Ketchup. Emang lagunya super catchy dan ada gerakan dance-nya yang sangat iconic, yang gampang banget sampai semua orang di dunia bisa nariin. Dan CD fisiknya Aserehe ini juga dikabarkan sukses terjual sebanyak 7 juta copies di seluruh dunia. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, masih banyak orang yang kayak langsung begitu mikir Aserehe tuh langsung kayak masuk tuh, melodinya kembali teringatkan. Tapi satu rumor yang rame banget diperbincangkan adalah bahwa lagu Aserehe ini adalah lagu pemanggil dan pemujaan setan. Hah, kenapa? Bahwa lagu Aserehe ini ditulis dalam bahasa Spanyol, dan pada saat itu lagu Spanyol tuh jarang banget yang bener-bener kayak worldwide success, nggak kayak sekarang ada Despacito, Baby, atau bahkan kayak rap Spanyol sekarang banyak banget. Pada saat itu semua orang benar-benar cuma kayak denger aja, oh ini enak, tahu tariannya, tapi nggak tahu artinya lagunya tuh apa. Nah, lagunya Vila baila, vila baila, vila kata, serehe, ha, rehe, debe habitu, heberese, pianova, mahapi, ada bugi dipi. Artinya, malam Jumat adalah waktunya berpesta. Sudah Jumat malam, betul. Kalau malam Jumat lebih serem lagi sih. Jumat malam adalah waktunya berpesta. Sudah siap tampil rapi. Viene Diego rumbeando dengan sihir di matanya, memeriksa semua gadis yang ada, berdansa seakan sedang melakukan gerakan mambo. Nah, kalau kalian perhatikan, lagu ini tuh bercerita tentang seorang pria bernama Diego yang datang ke klub lalu menyanyikan lagu yang diputar oleh sang DJ. Nah, menurut beberapa sumber, Diego ini adalah merupakan sebuah kode, kayak semacam code name gitulah untuk devil atau iblis. Sedangkan Jumat malam adalah hari keramat bagi setan, khususnya di daerah Eropa dan Amerika. Dan di bagian ref ada lirik Aserehe, ha, tehe, dehe, be, tu, be, hebere, sebionova. Ya udah susah. Di bagian ref, pokoknya kalian tahu kan yang Aserehe, itu artinya makhluk sesat telah meninggalkan tubuhmu. Dan di beberapa potongan lirik lainnya ada juga yang diartikan sebagai fakta, aku menemukannya setiap aku melangkah, bukan hasil dari sihir. Banyak yang mengaitkan potongan lirik tersebut berkaitan dengan sosok Diego ini yang disebut memiliki pesona yang bisa menghipnotis semua orang. Seorang manajer Institute Paranormal Southampton, Catherine Marshall, mengatakan bahwa dalam bahasa suku Asap di bagian barat Afrika, kata Aserehe ini mirip dengan dialek mereka dalam sebuah upacara pemanggilan arwah orang yang mati karena kecelakaan. Selain itu, irama upacara pemanggilan arwah itu juga mirip banget sama lagu Aserehe. Oh, jadi kayak Aserehe,
ha rehe itu. Iya sih, kalau dipikir-pikir emang chanting gitu nggak sih, kayak iya kayak mantra, betul kayak mantra nggak sih, asarehe ha rehe. Bedanya adalah ya kayak di lagu ini ada perkusi dan tamburnya, jadi kayak sama musik kan, tapi yang dikatakan sendiri tuh mirip banget sama mantranya suku asap tadi. Saking hebohnya guys, waktu itu ada teori konspirasi ini, pihak Last Ketchup tuh sampai angkat suara dan bilang bahwa lagunya sama sekali nggak ada hubungannya dengan setan atau hal-hal mistis, melainkan lirik omong kosong biasa. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Aserehe merupakan lagu pemanggil dan pemujaan setan, atau simply lagu yang emang bener kayak mereka bilang, oh itu cuma lirik ngasal-ngasal aja kok? Coba komen di bawah. Tapi jujur, ini keluar di 2002 dan ini 2021 aku masih inget. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir, ini adalah lagu Gloomy Sunday dari Billie Holiday. Oke, walau memiliki komposisi yang unik, lagu sedih yang dibawakan oleh Billie Holiday sekitar tahun 1940-an ini kerap kali dikaitkan dengan berbagai kisah seram yang berhubungan sama kutukan. Jadi sekali lagi ini lagu yang dipercaya ada kayak elemen-elemen mistis yang berhubungan dengan curse. Nah, konon katanya guys, banyak banget orang yang mendengarkan lagu ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah mendengarnya. Kalau aku bisa, aku bakal nyanyiin, tapi kayak mendingan kalau misalnya kalian penasaran, kalian search sendiri di YouTube kayak lagunya Gloomy Sunday. But basically, kenapa lagu ini bisa dikait-kaitkan sama kutukan akhir hidup? Gloomy Sunday ini adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Rezo Seres, pianis dan komposer asal Hungaria di tahun 1932. Nah, lagu sedih ini ditulis tuh sebenarnya pakai bahasa Hungaria dan berjudul Vége a világnak, yang artinya dunia sedang berakhir. Aduh. Lagu ini pertama kali menggunakan judul Gloomy Sunday saat dinyanyikan dalam bahasa Inggris pada tahun 1936 oleh Hal Camp dengan lirik yang ditulis oleh Sam Emmy Lewis. Di tahun yang sama, lagu tersebut kembali dinyanyikan oleh Paul Robeson dengan menggunakan lirik yang beda lagi kayak karangannya Desmond Carter. Kemudian baru nih di tahun 1941, Gloomy Sunday menjadi populer di negara-negara berbahasa Inggris setelah Billie Holiday menyanyikannya. Menggunakan lirik yang ditulis oleh Lewis yang bersuasana frustasi dan lebih gloomy. Bener ya, cocok kayak gloomy, gelap gitu. Nah, yang menarik, pihak label rekaman kemudian menyebut lagu ini sebagai lagu bundir Hungaria. Interesting bahwa kayak record labelnya yang mengatakan itu. Oke, ini menarik banget. Jadi lagu ini aslinya tuh liriknya tentang kayak kehancuran dunia, emang kayak depresi banget ya. Kehancuran dunia setelah adanya perang. Tapi yang lebih populer malah adalah versi yang ditulis oleh Javor yang menceritakan tentang seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya setelah dia ditinggal meninggal oleh kekasihnya. Tapi entah kebetulan atau tidak, gak lama setelah Javor nih menyelesaikan penulisan liriknya, jadi lirik yang super sedih tadi itu, dia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itulah, Gloomy Sunday ini disebut-sebut memiliki kutukan, bahwa siapapun yang mendengarkan lagu ini, dia akan mendapatkan dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Dan ternyata memang kasusnya tuh nggak cuma 1-2, tapi emang banyak banget. Dan ini adalah beberapa kasusnya. Pertama, ada seorang pegawai negeri Hungaria yang mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Dan seramnya, mayatnya ditemukan di atas salinan lirik lagu Gloomy Sunday ini. Kasus selanjutnya ada juga seorang gadis yang gak disebut namanya siapa. Konon katanya gadis ini tuh nekat meminum racun sembari dia sedang mendengarkan lagu Gloomy Sunday. Ada juga seorang pemuda yang lagi makan nih di sebuah restoran di Budapest, dan dia out of nowhere tiba-tiba nembak dirinya sendiri setelah grup musik yang ada di restoran itu selesai menyanyikan Gloomy Sunday. Dan gak cuma 3 kasus ini, di era 30-40-an itu sejumlah media melaporkan setidaknya ada 19 kasus yang terjadi di Hungaria dan Amerika Serikat, serta 200 kasus di negara-negara lainnya, dan semua ini berhubungan sama lagu Gloomy Sunday ini. Karena itu akhirnya kayak banyak banget negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang akhirnya melarang lagu ini diputar. Nah, banyak juga nih yang berpendapat bahwa kayak mungkin aja sih ini terjadi karena lagu itu waktu itu terkenal di masa ketika perang tuh masih berlangsung, sehingga faktor sebenarnya yang menyebabkan banyak orang depresi dan frustrasi itu adalah kayak resesi ekonomi, kemiskinan, serta kelaparan. However, entah ini berhubungan atau tidak, tapi pada 13 Januari tahun 1968, sekitar 30 tahun setelah
menulis lagu Vege Avilanyak tadi, versi originalnya ya, sang komposer originalnya si Rezo Seres itu mencoba melompat keluar jendela dalam upaya untuk mengakhiri hidupnya. Namun ajaibnya dia selamat dari insiden itu. Kemudian barulah saat dia di rumah sakit, this is so scary. Namun ajaibnya dia selamat dari insiden itu. Kemudian barulah saat dia di rumah sakit, dia mencekik dirinya sendiri dengan kawat sampai akhirnya dia kehilangan nyawanya sendiri. I'm never hearing that for sure. Tapi kalau aku lihat komen-komennya di lagu ini, I don't know why people would want to kill themselves over this. It's actually a rather pretty song. Aku tahu banyak orang yang bercanda di seksi komen tentang lagu ini. Tapi sebagai seseorang yang lagi mengalami waktu yang berat, emosi mentah dari lagu ini tuh emang membuat aku merasa sesuatu yang aku tidak pernah bisa ekspres sebelumnya. Aku ngerti sih kenapa orang-orang menggunakan potongan lirik dari lagu ini sebagai kata-kata terakhir mereka. Oh, liriknya emang wow. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest are the shadows I live with are the numberless. Little white flowers will... gak mau aku dah. Anyways, so guys, aku sekarang mau dengar dari kalian. Apakah kalian percaya akan kutukan-kutukan di balik lagu-lagu yang kita bahas malam ini? Atau adakah lagu-lagu yang kita nggak sempet bahas di malam ini tapi kalian rasa mestinya masuk ke list ini? Coba komen di bawah, ceritakan juga misteri di baliknya. Mungkin kita bisa bahas untuk jadi part 2 dari video ini. Tadi kita waktu nyari-nyari juga ada ya lagu-lagu Indonesia lain yang kita belum bahas, yang di baliknya ada misteri-misteri yang sangat menarik. Jadi kalau misalkan kalian mau kita bikin video itu misteri-misteri di balik lagu-lagu Indonesia, coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, si Jajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Berdasar seakan sedang melakukan gerakan mambu. Tuh gak ada yang bikin versi Indo ya. Sekitar setahun lalu di Neror kita tuh sempat tentang misteri-misteri di belakang